Oke sahabat Dakoba Channel, hari ini kita akan mengganti keyboard laptop Acer tipe A514_51KG ya. Oke sahabat Dakoba Channel, kita akan bongkar dulu ya bagian belakang. Apakah itu kita akan melepaskan harddisk, kemudian kita akan melepaskan cover bodi belakang, karena rata-rata laptop baru atau laptop model sekarang keyboardnya ada di frame bodi atas tapi di bawah motherboard. Jadi kita akan melepasin bagian bodi belakang, kemudian kita akan lepaskan juga motherboardnya. Oke, kita akan lepaskan dulu baterai. Nah, ini dia bagian mobo yang harus kita lepas karena ada keyboard di bagian bawah mobo ini. Nah, kita akan lepaskan dulu fleksibel keyboard, kemudian ini ada fleksibel touchpadnya. Oke, kita lepaskan juga ini buat speaker, kemudian kita lepaskan fleksibel untuk LCD atau ke layar. Oke, nah ini semua sudah kita lepas bagian fleksibel. Nah, sekarang kita akan melepaskan bagian wifi nya, kemudian ada engsel yang harus kita lepas karena bagian engsel, dudukan engsel ini di atas mobo juga. Nah, kita akan bongkar dulu ya guys. Oke sahabat Dakoba Channel, sekarang motherboardnya sudah terangkat dan kita lepaskan dari body. Nah, sekarang kita lepaskan juga engsel ya, karena ada LCD yang di bawahnya itu slim, jadi di saat kita menggunakan karter atau menekan, di saat itu takutnya LCD pecah. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian frame bodi atas dan kita akan potong bagian nut atau klem atau pin yang menempel plat penyangga dengan frame bodi atas. Jadi kita potong dulu bagian-bagian nut dan pin ini supaya kita bisa ngelepasin plat penyangga keyboard, dan nanti kita juga akan mengangkat keyboardnya ini dan kita rapatkan lagi dengan frame bodi atas. Yuk kita simak dulu bagaimana kita memotong nut pin dari plat penyangga pada frame bodi atas ini. Oke sahabat Dakoba Channel, di sini kita juga akan melepaskan bagian touchpad, dan kita setelah selesai memotong bagian pin atau klem nut yang nempel di plat penyangga, kita bisa congkel bagian pinggirnya dulu ya, karena di sini klem-kleman itu rapat di bagian pinggirnya. Jadi kita bisa, setelah kita congkel, kita bisa tarik ke atas bagian plat penyangga ini, dan ini perlu kehati-hatian dalam mengangkat plat penyangga karena bisa nanti membuat kisi-kisi yang ada di bagian atas itu patah.
Oke sahabat Dekat Channel, ini sudah kita lepaskan ya keyboardnya. Kita bersihkan dulu nut-nut yang sudah kita potong atau klem yang kita potong tadi. Kemudian kita tes bagian keyboard yang baru ini dengan frame body atas. Nanti kita rapatkan lagi keyboard ini dengan frame body atas menggunakan solder panas. Jadi klem atau nut pin yang ada di bagian frame body atas ini kita lelehkan atau kita menggunakan solder, dan juga menempelkan plat penyangganya. Ini kita ratakan dulu, kita tekan agar nut atau yang di tengah-tengah bagian kisi-kisi itu nimbul lagi di bagian itu ya. Nah seharusnya dia nimbul ya, keyboardnya itu nimbul di bagian frame body atas biar kelihatan lebih rapi dan bagus lagi seperti kondisi awal. Nah sekarang kita mau pasangkan plat penyangga, nanti baru kita rapatkan menggunakan solder pada bagian pin atau nut yang ada di frame body atas ini. Seperti ini posisinya nimbul, supaya keyboard atau huruf-huruf itu ditekan, saat ditekan tidak menggeser atau goyang di bagian keyboardnya. Nah sekarang kita rapatkan lagi nut atau pin klem yang ada di frame body atas dengan plat penyangga sehingga keyboardnya itu betul-betul rapat karena sudah dimatikan menggunakan pin atau klem yang ada di frame body atas. Nah di sini perlu ujung solder yang bersih dan panas agar betul-betul rapat dengan frame body atas. Di sini kita menekan juga pakai tekanan tangan. Nah itu sebabnya kita melepaskan LCD dari frame body atas, karena bisa kita menekan takutnya LCD itu rata ataupun pecah. Nah ini setelah kita klem itu rapat sekali ya, dan huruf-huruf acet itu nimbul, dan ada beberapa bagian di tengah yang masih kurang kita rapatkan lagi. Nah sekarang kita rakit lagi bobonya. Yuk kita rakit dulu, nanti baru kita tes tampil oke keyboardnya.
Oke sahabat Dakapa Channel, sekarang kita rakit ke posisi awal lagi ya. Kita rakit semua lagi, cover bodi belakang, kita pasang semua komponen baik itu harddisk, baterai dan fleksibel yang ada di dalam tadi. Nah nanti kita nyalakan. Oke sekian dan terima kasih buat sahabat Dakapa Channel yang telah mendukung dan support channel ini, dan terima kasih atas like dan subscribe-nya, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar semakin berkembang dan makin maju untuk kedepannya ya. Terima kasih sahabat Dakapa Channel.